Gitu. Jadi tidak yang utama, diutamakan yang segender. Tapi kalaupun suami atau istrinya mau ikut atau anak perempuan yang diikut, karena kan makanya ketika mandiin jenazah itu kain sarung di bagian vitalnya tidak dibuka. Tidak dibuka kan, seperti itu. Makanya sama ketika hidup pun kita nih ke anak perempuan nggak boleh tuh, misalnya maaf ya, pakai celana dalam doang gitu. Apalagi mandi nggak pakai anduk, nyariin anduk terus telanjang bulat, itu nggak boleh. Gitu. Termasuk ketika misalnya anak kita sudah mulai balita, ya misalnya 4 tahun, 3 tahun, itu bapaknya udah nggak boleh atau dimakruhkan untuk nyebokin, membersihkan ketika pipis, ketika buang air, kecuali darurat. Kalau misalnya tidak darurat, serahkan ke ibunya, neneknya, atau kakaknya yang perempuan. Ya, makanya sekarang itu adab-adab banyak dilanggar, makanya setan yang lewat ikut gampang menghembuskan nafsu bejat dari banyak manusia. Itulah terjadi kakek melecehkan cucunya, itu siapa? Ayah kandung melecehkan anak kandungnya loh, bukan anak sambung, anak kandung gitu. Kalau orang normal mah kan ke anak kandung tuh nggak ada sir ya. Tapi kalau udah iblis dan setan merasuk, udah itu mah. Betul tidak? Kalau kita punya anak perempuan nih, jangan anak perempuan, adik perempuan deh. Gitu, adik perempuan, ibu itu kalau yang normal, naudzubillah, itu nggak ada sir ke arah sana. Tapi kalau ya tadi karena lama-kelamaan adabnya tidak dijaga, ya lama-kelamaan akhirnya ketika lengah setan lewat, ya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Ya, yaitu soal janazah. Insyaallah di pertemuan depan kita lanjutkan untuk fikih umrah dan haji. Mudah-mudahan juga dibuka tabungan umrah dan hajinya. Yang punya bank-bank syariah biasanya udah bisa buka tabungan di handphone. Ya, buka tabungan, nggak harus datang ke bank. Dan enaknya kita jadi lebih disiplin. Kenapa? Nggak bisa ditarik. Kalau mau ngendepin sendiri di tabungan, bisa pas nabungnya, bisa auto debit. Tapi pas kepepet, jangankan kepepet, pengen jajan aja kita ambil itu, ya, buat bayar Shopee. Ya, coba ayo kita usahakan. Iya, kita itu tipenya banyak yang harus dipaksa. Jadi alasan untuk ngambil leasing, nah, etata. Geus tobat leasing deui, sakola deui sertifikatnya udah ya. Astagfirullahaladzim ya. Itu yang mudah-mudahan dengan manfaat kita membahas bab terakhir ini tentang haji. Ya, jadi aktivitas banyak ibadah kita itu terutama haji adalah banyak didominasi oleh zikir. Ya, kita tingkatkan yang tadinya zikir ngomongnya masih aduh kalau udah di rumah, solehnya sampai di musola. Kalau udah di rumah, makanya Pak Isa kalau nanya teman kita baik apa enggak, nanya ke anak sama istrinya. Tanya sama anak istrinya, gimana sih bapak, bagaimana suami ibu. Ya, kalau di musola mah semua tiba-tiba jadi soleh. Wah, keluar. Makanya PR kita itu memperdakankan zikir kita. Ya, zikir kita dimanapun kita berzikir, ya, di tempat-tempat yang dibolehkan berzikir. Astagfirullah, subhanallah, astagfirullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Supaya menempel menjadi satu kebiasaan yang mendarah daging, ya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.